terpercaya. Seorang remaja di Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia usai terkena tembakan dari oknum polisi. Korban meregang nyawa saat bermain tembak-tembakan bersama rekannya. Tim gabungan TNI Polri menggerebek markas KKB di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dalam penggerebekan itu, Satgas menemukan ratusan butir amunisi. Anda menyaksikan Kompas Sepekan. Kami hadirkan kembali sejumlah informasi penting dan menarik dalam sepekan terakhir. Bersama saya Iki Muzakir, ini dia Kompas Sepekan selengkapnya. Kita awali Kompas Sepekan, Saudara. Polres Pelabuhan Makassar menangkap seorang pemuda yang diduga mencuri uang ampau senilai puluhan juta rupiah. Pelaku terpaksa ditembak lantaran mencoba melawan saat akan ditangkap. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV. Aksi seseorang membobol rumah di Jalan Sumba, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku memanfaatkan suasana sepi saat pemilik rumah tengah pergi menonton perayaan Cap Gome. Pelaku pun menggasak angpau yang berisi uang senilai 50 juta rupiah. Polisi yang menerima laporan lakukan penyelidikan. Pelaku akhirnya ditangkap tim GOS Dermaga Polres Pelabuhan Makassar. Pelaku yang diketahui bernama Awan tersebut terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap. Kami berhasil mengamankan pelaku sekitar kurang lebih dari 24 jam. Mengintai rumah korban yang dimana korban keluar untuk melihat perayaan Cap Gome dan diminta menunjukkan dengan siapa yang berasal pelaku mencoba kabur dan melawan petugas. Tim terpaksa melumpuhkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa linggis yang dipakai pada saat melakukan pencurian tersebut dan motor digunakan. Pelaku sisa di amplop ampau. Uang hasil curian tersebut dipakai untuk membeli motor dan sabu. Pelaku yang merupakan seorang residivis kasus yang sama ini kini ditahan. Pelaku diancam dengan pasal 477 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara. Rama Pertama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi usai mencuri laptop dan juga ponsel milik mahasiswa. Pelaku melakukan aksi pencurian saat korban tengah tertidur di dalam masjid di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Resmo Barreskrim Polda Sulawesi Selatan menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial F di kawasan Santaria, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. IRT tersebut ditangkap usai adanya laporan kasus pencurian laptop dan juga ponsel di salah satu masjid di Kecamatan Manggala pada Oktober 2025 lalu. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku. Pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian tersebut mengambil 2 ponsel dan laptop saat korbannya yang merupakan mahasiswa beristirahat di masjid. Resmo Polda Sulsel berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku, ibu rumah tangga inisial F, terkait kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Itu perlakuannya seperti bagaimana pencuriannya? Jadi kronologinya, korban ini datang ke masjid untuk beristirahat. Pada saat dia tertidur, setelah bangun, barang milik korban berupa 2 unit handphone dan 1 unit laptop itu hilang. Dan setelah itu korban melakukan pencarian di sekitar masjid, tidak ditemukan, sehingga korban melaporkan ke kepolisian terdekat. Pada saat itu pelaku memang sementara mengincar barang tersebut atau berpura-pura juga sementara sholat atau langsung mengambil barang atau bagaimana? Jadi berdasarkan hasil interogasi, memang pelaku datang ke masjid itu karena melihat ada 2 barang milik korban berada di sekitarnya. Dia lihat pada saat lengah, kemudian pelaku mengambil barang dan pergi meninggalkan masjid. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Manggala. Arif Tirtada, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
Seorang remaja di Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia usai terkena tembakan dari oknum polisi. Korban meregang nyawa saat bermain tembak-tembakan bersama rekannya. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan sejumlah remaja tengah bermain tembak-tembakan bersama dengan rekannya di Jalan Todopuli, Kecamatan Panakukang, Makassar. Saat bermain itulah, Ibtu N, anggota Polsek Panakukang datang dan membubarkan kerumunan tersebut dengan tembakan peringatan dan mengamankan seorang remaja yang belakangan diketahui bernama Betran Eka Prasetyo. Usai kejadian tersebut, Betran Eka Prasetyo pun meninggal dunia. Remaja 18 tahun itu terkena tembakan di bagian belakang dan alami sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Orang tua Betran Eka Prasetyo tak terima dan meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Kronologinya anakku, dia bilang katanya itu kesalahan nggak sengaja. Anakku katanya merontak, dia katanya itu pistolnya. Begitu saya bilang, Pak, kalaupun itu Pak, anak kecil, anakku umur 18 tahun, kenapa harus pakai pistol? Di piting aja itu anakku sudah tidak berdaya. Saya bilang begitu. Ini kan bukan itu, anakku bukan teroris, bukan rampok. Kenapa sampai segitu-gitunya anakku dibikin? Baru ternyata yang saya lihat itu kan saya tidak berani Pak buka itu videonya anakku. Yang saya dengar-dengar orang anakku katanya diseret-seret. Atas kejadian itu, Propam Polrestabes Makassar telah lakukan pemeriksaan. Oknum polisi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu anggota kami, Ibtu N, ya, itu langsung mendengar dan datang ke TKP. Ketika datang ke TKP, bertepatan dengan seorang anak muda, ya, atas nama Betran, pada itu sedang melakukan tindakan yang cukup keras kepada salah seorang pengendara motor, sehingga begitu Ibtu N turun dari mobil langsung melakukan penangkapan, ya, megang pelaku begitu ya dengan Betran sambil mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah dilakukan tembakan peringatan, yang lain melarikan diri, hanya satu yang tertangkap si Betran tadi. Kemudian Betran berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Kasus ini masih terus bergulir di Propam Polrestabes Makassar. Ibtu N sudah dijadikan tersangka, sedangkan korban Betran Eka Prasetyo telah dimakamkan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah remaja di Kota Makassar diamankan polisi. Mereka meresahkan pengendara lantaran bermain perang-perangan menggunakan senjata api mainan. Ini adalah video sejumlah remaja yang bermain perang-perangan. Aksi mereka viral di media sosial. Mereka mengganggu pengguna jalan dan menggunakan senjata api mainan untuk bermain perang-perangan. Polisi yang menerima laporan lakukan penyelidikan. 8 remaja ditangkap, 3 senjata mainan beserta sepeda motor yang digunakan untuk bermain perang-perangan diamankan polisi. Jadi ini remaja yang diamankan, ada anggota patroli melintas di Jalan Lembe, melihat kerumunan anak muda saling pakai senjata mainan. Di mana senjata ini memang pelurunya peluru karet, tapi sangat meresahkan dan mengganggu jalan raya yang melintas di Jalan Lembe. Usai jalani pemeriksaan, ke-8 remaja tersebut dikembalikan kepada orang tua mereka masing-masing. Namun sebelum itu, mereka membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap pelaku perampokan dan juga pembunuhan agen Bank BUMN di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat merampok lantaran hendak mengganti uang istrinya yang habis digunakan untuk judi online. Tim gabungan Satreskrim Polres Luwu dan Polda Sulawesi Selatan menangkap pelaku perampokan disertai pembunuhan agen Bank BUMN berinisial RAP di Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada 18 Februari 2026 lalu.
Pelaku berinisial ATR diringkus tim gabungan usai melarikan diri ke Sulawesi Utara. Pelaku kabur usai teridentifikasi dan sempat viral. Dari hasil penyelidikan, pelaku menghabisi nyawa korban usai ketahuan masuk ke dalam kios agen bank BUMN tersebut. Pelaku kemudian menganiaya korbannya hingga meregang nyawa dan kabur membawa berangkas. Adapun motif pelaku nekat merampok dan membunuh lantaran hendak mengganti uang istrinya yang habis digunakan untuk judi online. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 tersangka melintas di depan kios, kemudian melihat situasi sepi dan hanya dijaga oleh korban. Kemudian tersangka masuk melalui pintu belakang yang terbuka. Saat korban berteriak, tersangka membuka, kemudian memukul kepala korban menggunakan batu sebanyak 4 kali. Akibat dari pemukulan itu, korban mengalami 2 luka terbuka di kepala, kemudian luka terbuka pada kepala sebelah kanan, luka terbuka sebelah kiri, kemudian luka lecet dan memar di tangan dan di jari. Selama ini berdasarkan pengakuan dari tersangka, dia sebenarnya mengunjungi kawan lamanya, jadi tidak ada yang bantu sebenarnya. Dia mengaku pada saat dia singgah di tempat kawannya tersebut, dia tidak bilang bahwa dia dicari-cari polisi, tidak. Jadi kami dengan daya upaya tim gabungan dari Resmob Ewako dengan Satreskrim Polres Luwu dapat mendeteksi keberadaan ini. Sebenarnya sempat hilang dia. Pada saat beberapa 2-3 hari itu hilang, begitu itu muncul lagi. Mendengar hal tersebut kita langsung terbang waktu itu dari Makassar ke Manado, Sulawesi Utara. Polisi menyita barang bukti berupa 1 unit motor, 1 buah batu, pakaian, handphone, dan sisa uang hasil merampok. Pelaku disangkakan pasal 479 ayat 3 Undang-Undang 1 nomor 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun, subsidiar pasal 458 ayat 3 dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Tim gabungan TNI Polri menggerebek markas KKB di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dalam penggerebekan itu, Satgas menemukan ratusan butir amunisi dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Personil gabungan TNI Polri dari Satgas Habema, Satgas Raja Wali, dan Satgas Operasi Damai Kartens menggerebek markas KKB Aibon Kogoya di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dalam penggerebekan itu, petugas sempat terlibat kontak tembak dengan KKB Aibon Kogoya selama 5 jam. Setelah kontak tembak, KKB Aibon Kogoya akhirnya melarikan diri ke dalam hutan. Personil Satgas pun menguasai salah satu markas KKB yang terletak di tengah hutan itu. Dalam penggeledahan, personil Satgas menyita 500 butir lebih amunisi berbagai kaliber untuk berbagai jenis senjata. Selain itu, petugas juga menyita 5 unit handi talki serta uang tunai sebesar 79 juta rupiah. DPO kita, yaitu yang mengaku sebagai Panglima Kodam 3 Dedula, Aibon Kogoya dan kawan-kawan, di mana pada saat upaya kemarin telah terjadi kontak tembak dan kelompok kriminal bersenjata akhirnya lari kocar-kacir meninggalkan markas yang mereka duduki selama ini, dan kita berhasil menguasai markas tersebut. Personil gabungan TNI Polri masih lakukan penyisiran di sekitar lokasi guna memastikan situasi aman, sekaligus memburu para pelaku yang melarikan diri. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kompas Sepekan akan kembali seusai jeda, diantaranya ada Bribda Firman, pelaku penganiayaan hingga membuat juniornya Bribda Dirja meninggal dunia, dipecat dengan tidak hormat. Kompas Sepekan segera kembali.
Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Sepekan. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. Bribda Firman, pelaku penganiayaan hingga membuat juniornya Bribda Dirja meninggal dunia jalani sidang etik pekan ini. Dalam sidang, Bribda Firman dinyatakan bersalah dan dipecat dengan tidak hormat. Kepada Ketua Komisi. Sidang etik kasus penganiayaan Bribda Dirja Pratapa hingga meninggal dunia digelar di ruang sidang Propam Polda Sulawesi Selatan di Makassar, 2 Maret 2026. Sidang mendudukan Bribda Firman sebagai tersangka yang membuat juniornya Bribda Dirja meregang nyawa. Bribda Firman terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik profesi Polri. Pelaku telah mencederai disiplin, profesionalitas, serta merusak citra institusi Kepolisian Republik Indonesia. Majelis pun menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat alias PTDH bagi Bribda Firman. Anggota komisi memutuskan untuk memberikan sanksi sesuai yang tadi kami bacakan. Yang sanksi etik yaitu dinyatakan sebagai perbuatan tercela, untuk saksi administratif kita kenakan PTDH. Karena memang itu saksi yang pantas karena menghilangkan nyawa daripada rekannya. Itu pasalnya pasal 13 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian tidak dengan hormat, kemudian pasal 5 di pasal 5, pasal 8 dan pasal 13 di Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Usai dipecat, Bribda Firman kini bersiap hadapi sidang pidana atas kasus yang sama. Bribda Firman pun terancam hukuman 10 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi lakukan razia balapan liar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari razia itu, belasan motor yang diduga akan digunakan balapan liar disita. Tim patroli perintis presisi Direktorat Samapta Polda Sultra menertibkan aksi balap liar usai sahur. Razia dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya di Jalan Ring Road di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Melihat kedatangan petugas, sejumlah remaja yang hendak melakukan balap liar berhamburan. Pengejaran pun dilakukan petugas. Belasan motor yang diduga akan digunakan balapan liar diamankan untuk diserahkan ke Satuan Lalu Lintas Polresta Kendari. Kami dari tim patroli perintis presisi Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tenggara baru saja melakukan penindakan terhadap sekelompok remaja yang melakukan aksi balapan liar di seputaran Jalan Ring Road. Total malam ini kami amankan kurang lebih 8 unit. Saat ini kendaraan tersebut kami serahkan ke Satlantas Polresta Kendari guna dilakukan penindakan hukum. Jadi kami himbau kembali tidak ada yang melakukan kegiatan-kegiatan aksi balapan liar dimanapun di wilayah Kota Kendari.
Masih dari Kendari, saudara. Seorang pemuda di Kendari ditangkap polisi usai menjual motor pinjaman. Pelaku nekat menjual motor tersebut demi membeli narkoba. Tim Reskrim Polsek Kemaraya, Kendari menangkap seorang pemuda pelaku pencurian disertai penggelapan di Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat. Pelaku bernama Oki, warga asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelaku nekat menjual motor pinjaman dari warga untuk kemudian digunakan membeli narkoba dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berpura-pura meminjam motor dari orang yang dia kenal, kemudian membawa lari motor tersebut. Setelah dia membawa lari, dia menjualnya ke orang lain, baik itu menjual secara langsung ataupun melalui sebuah aplikasi, yaitu di aplikasi Facebook. Dari hasil pengembangan itu, hasil penjualan motor itu digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kemudian ada juga yang digunakan untuk membeli narkoba. Polisi masih mengembangkan kasus ini, mengingat masih ada beberapa laporan korban atas aksi pencurian disertai penggelapan yang dilakukan tersangka. Tersangka pun mendekam dalam sel tahanan Mapolsek Kemaraya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 486 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selvian Seakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Ke informasi selanjutnya, kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan juga operasi BUMD PD BVD Sejahtera di Kabupaten Bogen Degol tahun anggaran 2024 naik ke tahap penyidikan. Kejaksaan menemukan adanya dugaan penyelewengan anggaran pada perusahaan meski BUMD tersebut tidak beroperasi. Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan operasi BUMD PD BVD Sejahtera Kabupaten Boven Digoel tahun anggaran 2024 memasuki babak baru. Penyidik Kejaksaan Negeri Merauke resmi menaikkan status hukum kasus tersebut ke tahap penyidikan. Hal ini dilakukan setelah penyidik memeriksa 8 orang saksi dan menyita 31 dokumen sebagai barang bukti. Penyidik menemukan adanya aktivitas belanja perusahaan meski BUMD tersebut tak beroperasi. Selain itu, sejumlah direksi juga tetap menerima gaji bulanan meski bisnis perusahaan terhenti. Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2024, manajemen melakukan pengadaan 1 unit alat berat jenis eskavator senilai Rp1.498.500.000 yang dialokasikan untuk unit usaha galian C. Fakta dari pemeriksaan menunjukkan bahwa alat tersebut tidak dioperasikan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan karena unit usaha terkait tidak berjalan. Selain itu, ditemukan realisasi belanja untuk pengadaan kertas F4 sebanyak 3.000 karton dan kertas A4 sebanyak 140 karton dengan nilai sekitar 900 juta sampai dengan 1 miliar rupiah yang dilakukan pada saat aktivitas administrasi perusahaan tidak berjalan. Pengadaan material kantor ini tidak didukung oleh bukti volume aktivitas kerja atau dokumen korespondensi yang selaras dengan jumlah pembelian yang dilakukan. Sebelumnya pada 1 Januari 2024, saldo BUMN PD BVD Sejahtera tercatat sebesar 10 miliar 360 juta rupiah. Dana tersebut merupakan dana penyertaan modal dari APBD. Namun sepanjang tahun 2024, perusahaan dilaporkan tidak menjalankan aktivitas operasional. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kita ke Manado, penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah 3 toko emas di Manado. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan penjualan emas batangan ilegal yang mengalir ke sejumlah toko tersebut. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara lakukan pengembangan kasus dugaan korupsi perusahaan emas PT HWR yang berbasis di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penyidik menggeledah setidaknya 3 toko emas di kawasan Pasar 45 Kota Manado. Ketiganya masing-masing toko Bobby, toko London, dan toko Istana Jewelry. Penggeledahan toko emas sebagai bagian pengembangan kasus dugaan korupsi oleh PT HWR. Penyidik menemukan adanya transaksi penjualan emas ilegal ke 3 toko tersebut. Transaksi penjualan, ya. Kemudian komunikasi antara pihak PT H kepada toko-toko tersebut dan barang bukti emas yang kita dapatkan. Saksi kurang lebih 30 ya. Cuman yang
kita harus pastikan ini kan penyidik mengarahkan kepada kerugian perekonomian negara. Nah itu, jadi tidak hanya berupa material aja, jadi perekonomian negaranya yang kita akan ambil, gitu ya. Kasus dugaan korupsi di bidang pertambangan oleh PT HWR terus bergulir. Penyidik telah memanggil setidaknya 30 orang saksi dari pihak PT HWR, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Utara, hingga Kementerian ESDM. Yana Miki Singal, Hence Tumilar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kompas Sepekan masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya perang yang masih berlanjut di Timur Tengah membuat Kementerian Haji Sulsel meminta jemaah umroh untuk menunda keberangkatan. Kompas Sepekan segera kembali. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Dokter dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Masih bersama kami di Kompas Sepekan, kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. Belasan rumah warga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Pemilik rumah yang menjadi korban hanya mampu histeris menyaksikan rumah mereka dilalap si jago merah. Kebakaran hebat ini terjadi di area pemukiman padat penduduk di Jalan Diponegoro, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Api berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi. Kencangnya hembusan angin membuat api semakin membesar dan merambat ke rumah lainnya. Pemilik rumah pun hanya bisa histeris melihat si jago merah melahap seisi rumah. Warga tak bisa berbuat banyak lantaran kobaran api yang terus membesar. Awalnya api dari ini rumah kosong, menyala terus api menyala terus lampunya tidak pernah mati, itu yang di bawah, selalu menyala. Jadi itu api dari situ kosongnya pertama. Jadi sempat saya di sini tempat catering sudah bersih masakan, tinggal pergi mandi baru diantar. Jadi sempat ada ledakan tadi? Sempat ada ledakan di sini karena yang kena ini rumahnya catering kan. Oh. Jam berapa? Sekitar jam berapa kejadian itu? Jam 2. Jam 2:30. Oh, jam 2:30. Pemadam kebakaran yang diterjunkan kesulitan menjangkau lokasi. Kerumunan warga membuat akses jalan tertutup hingga membuat proses pemadaman terhambat. Api baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian usai menghanguskan 12 rumah. Kejadian tadi itu ada di Kelurahan Terang-Terang di Kecamatan Ujung Bulu. Terus apa namanya Kak? Berapa rumah tadi Kak? Jumlah rumah yang terbakar tadi menurut informasi dari tugas dan warga sebanyak 12 unit. Korban jiwa sendiri Kak? Alhamdulillah pada kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun korban material yang dialami oleh masyarakat yang tertimpa musibah ini. Ditaksir berapa juta itu Kak? Adapun jumlah kerugian yang ditaksir mungkin mencapai sampai ratusan sampai miliaran ya. Gitu. Karena masih banyak harta benda masyarakat yang pada saat kebakaran tidak sempat diselamatkan berupa uang dan perhiasan.
Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. M. Afrian Syalahia, Kompas TV Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perang yang masih berlanjut di Timur Tengah membuat Kementerian Haji Sulsel meminta jemaah haji umroh untuk menunda keberangkatan. Hal ini demi memastikan keselamatan para jemaah umroh. Imbauan agar jemaah umroh menunda keberangkatan ke Tanah Suci disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan. Imbauan dilayangkan mengingat masih tingginya eskalasi perang di Timur Tengah saat ini. Kebijakan imbauan penundaan demi keselamatan para jemaah umroh. Kita tunggu ya bersama bagaimana perkembangan konflik ini antara Iran dan Amerika dan Israel. Ya harapan kami sih tidak berdampak ya. Harapan kami segera mungkin ada gencatan senjata karena sebentar lagi akan kami melaksanakan ibadah haji ya. Semoga saja peperangan ini dapat cepat selesai agar umat muslim dapat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dari data Kemenhaj Sulsel, saat ini sekitar 360 jemaah umroh asal Sulsel berada di Arab Saudi. Kemhaj pun berharap situasi di Timur Tengah segera kembali kondusif. Kami tutup Kompas Sepekan edisi kali ini. Saya Eki Muzakir serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetap di layar Kompas TV untuk menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa.